Untuk hidup sehat, Anda pasti pernah merasakan kesemutan. Rasa seperti tertusuk-tusuk, geli ataupun mati rasa adalah ciri bahwa Anda sedang merasakan kesemutan. Posisi tubuh yang tidak berubah dalam waktu yang lama bisa menjadi sebab kesemutan, seperti saat Anda duduk bersila terlalu lama. Parestesia atau kesemutan terjadi karena adanya hambatan suplai darah ke saraf tertentu, sehingga darah yang mengalir menjadi berkurang. Adapun bagian tubuh yang sering merasakan kesemutan biasanya adalah telapak tangan dan juga kaki. Faktor lain penyebab kesemutan adalah kurangnya asupan vitamin B. Hal ini dikarenakan vitamin B merupakan makanan bagi sistem saraf dalam tubuh kita. Lalu bagaimana jika kesemutan terjadi secara terus-menerus? Apakah berbahaya bagi tubuh kita? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dokter berikut ini. Wah, itu tadi tayangan mengenai kesemutan ya dok ya. Penonton di sini suka kesemutan nggak? Pasti pernah ya kesemutan ya. Apalagi yang manis nih seperti teman saya ini pasti suka ada kesemutan. Hubungannya nggak sih sebenarnya? Kalau terlalu manis menjadi lebih sering kesemutan. Nah itu langsung aja kita bahas bersama dengan Dokter Ziki, spesialis saraf. Siang dok. Siang. Dok. Ini kita sedang bahas tentang kesemutan. Kan biasanya nih kalau kita kelamaan duduk sila atau tidur ketindih tangannya itu tahu-tahu kebas rasanya, kesemutan. Iya, rasanya kesemutan. Bahkan juga otot misalnya rasanya seperti kram. Iya. Dan ini kan kesemutan katanya ada yang sementara dan kronis. Iya, ini apa dok? Bisa dijelaskan kepada pemirsa? Iya. Jadi kalau kita bicara kesemutan, sebenarnya kesemutannya adalah gejala ya. Gejala ya? Jadi bukan penyakit bukan ya? penyakit, Ya. tapi kesemutan ini bisa salah satu gejala atau tanda dari penyakit yang mendasari di belakangnya ini. Apakah gitu ini loh. merupakan tanda dari penyakit yang serius, dok? Bisa iya, bisa enggak ya. Jadi kesemutan ini kita bagi dua dulu. Ada kesemutan yang relatif normal atau biasa, atau yang bisa mesti diawasi lebih lanjut ya. Contohnya kalau memang yang biasa, misalnya kita dari Dokter Hekal bilang suka minum jahe sambil duduk di bawah, sila ketekuk. Bukan karena jahenya ya dok? Bukan, tapi karena posisinya ini, karena posisi tertekan ini menyebabkan aliran darahnya menjadi tidak lancar ke saraf-saraf di daerah tersebut yang di kaki biasanya ya, atau di tangan yang lebih ujung-ujung biasanya. Nah ini akhirnya menyebabkan gangguan sensitivitas sarafnya terganggu, akhirnya menjadi kesemutan atau dalam bahasa kedokterannya parestesia. Itu yang pertama, itu relatif tidak berbahaya ya. Tapi yang menjadi bahaya adalah kesemutan yang tadi saya sebut ini dia biasanya akan hilang sendiri ketika kita memperbaiki posisi. Ya. Sedangkan kalau kesemutan yang berulang-ulang terus-menerus dengan pola yang relatif sama, apalagi yang tidak berubah dengan pergantian posisi. Apalagi dengan semakin waktu dia semakin bertambah, itu sangat mungkin harus kita kejar. Ini ada apa nih? Ada penyebabnya. Penyakit yang serius sih dok. Betul. Bagaimana dengan kram dok? Kram sendiri sebenarnya adalah kontraksi otot yang nggak normal ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kram, kan otot ini misalnya bergerak nih, misalnya kaki saya mau angkat, nah itu kan saya memerintahkan, ayo kaki angkat gitu ya. Tapi ini nggak ada perintah, tiba-tiba dia ngangkat sendiri. Kalau mungkin kalau yang sering main bola suka bilang betisnya ketarik, nah seperti itu ya. Jadi kontraksi sendiri dok. Berarti beda ya dok ya, kesemutan dan kram itu adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang beda, karena yang satu yang kena saraf sensorik, yang satu yang kena saraf motoriknya. Beda ya. Tapi yang satu saraf, yang satu otot. Baik dua-duanya ini yang harus kita bahas adalah pertama adalah lokasinya. Lokasi ini mana? Yang kedua adanya onset atau kapan munculnya, ya kan? Kemudian frekuensinya berapa sering? Ya, pencetusnya apa? Pencetusnya apa? Kemudian intensitasnya, berapa derajatnya, ringan, sedang, berat, atau makin bertambah, nah seperti itu. Nah, kalau kesemutan ini apa saja dok pencetusnya selain posisi? Kalau kesemutan selain posisi ini banyak ya, ada mulai dari yang ringan kayak tadi di video dijelaskan, misalnya pada orang dengan gangguan atau defisiensi atau kurangnya vitamin B kompleks ya, vitamin neurotropik itu bisa. Tapi faktor-faktor yang lain bisa, bahkan penyakit sistemik atau penyakit yang menyeluruh di seluruh tubuh bisa, seperti diabetes bisa, ya. Atau pada orang-orang yang mungkin terjadi gangguan yang lebih berat, ekstrimnya, misalnya pada orang dengan gangguan imunitas, bahkan orang dengan HIV/AIDS itu bisa menyebabkan gangguan kesemutan bisa juga, ya. Lalu bisa juga pasien-pasien dengan gangguan saraf terjepit dok? Saraf terjepit bisa ya. Saraf Bagaimana terjepit dengan pasien yang menjalani kimo atau radiasi
posisi. Ya, bisa. Itu Jadi juga pada bisa ya, pasien Dok? dengan kemoterapi itu biasanya yang kita sebut namanya drug induced neuropathy ya. Itu sering ya. Jadi bukan hanya pada kemoterapi saja, tapi pada pasien-pasien yang menggunakan zat-zat tertentu dalam durasi relatif lama. Contohnya yang paling gampang di Indonesia ini adalah apa? Orang yang sering mengkonsumsi jamu sembarangan. Ya. Itu bisa karena ada kandungan-kandungan yang terkadang dicampurkan ke dalam jamu tersebut yang kalau dikonsumsi lama akan menyebabkan gangguan saraf tadi. Wow, berarti ini juga mesti harus hati-hati diwaspadai ya. Jangan minum jamu yang sembarangan, berlebihan juga itu ternyata bisa menyebabkan kesemutan ya, Dok Betul. ya. Bahkan kesemutan ini masih bisa mungkin salah satu tanda dari stroke. Masih mungkin ya. Balik lagi tadi makanya lokasinya di mana. Iya. Kalau stroke biasanya dia sebelah, kesemutan sisi kanan saja dari wajah sampai kaki ya inilah mungkin. Atau bahkan juga pada penyakit gula juga bisa ya, Dok Ya, ya. kalau penyakit gula biasanya di ujung-ujung. Jadi seperti areanya lokasinya seperti pakai kaos kaki dan sarung tangan. Itu. Nah, Dok, ini kan kesemutan ini biasanya kan terjadi di tangan, di kaki. Nah, tapi ada juga yang terjadinya tiba-tiba hanya sebelah doang, di tangan doang, atau tangan dan kaki. Iya. Nah, ini apakah bisa dikatakan kesemutan yang biasa saja atau mesti diwaspadai sebagai sesuatu yang lebih serius? Kalau kesemutan yang tangan dan kaki berbarengan, itu biasanya ada penyakit yang mendasari. Jadi bukan hanya yang tadi dokter kalau seperti biasanya. Karena kalau seperti biasanya kan, misal ya, orang bersila, berarti kan kakinya mungkin dua-duanya kesemutan. Itu masuk akal, oke. Tapi kalau orang bersila, tapi tangannya kesemutan juga kan nggak mungkin dia bersila sambil tiduran kan nggak mungkin ya. Nah, jadi artinya kalau kaki saja kaki, kalau tangan saja gitu, tergantung intensitas penekanan. Nah, Dok, katanya nih kalau suka kesemutan di tangan itu atau sebelah kiri atau sebelah kanan itu katanya bisa ada tanda suatu penyakit yang lebih serius seperti penyakit jantung misalnya. Jadi kalau sakit jantung itu mayoritas ya sebenarnya bukan kesemutan murni sih ya. Jadi kesemutan ini bisa salah satu tanda, tapi rasanya bukan kesemutan yang seperti biasa, tapi rasa seperti penjalaran nyeri. Penjalaran nyeri. Penjalaran nyeri ke daerah tangan kiri karena mayoritas jantung Kiri, orang di sebelah kiri ya. Nah, itu bisa. Tapi sering yang saya dapatkan gangguan seperti ini kita sebut namanya bukan gangguan jantung ya, cuma gangguan rasa nyeri nggak nyaman ke daerah lengan atau brachialgia itu sering terjadi pada pasien-pasien dengan saraf terjepit di daerah leher justru. Oh, yang cervical ini ya. seperti apa nih, Dok, supaya masyarakat bisa lebih aware gejala-gejalanya yang bisa diketahui itu apa aja, Dok? Kalau untuk biasanya kalau yang bahaya kan yang jantung ini ya. Iya. Kalau jantung ini biasanya bukan hanya kesemutan atau bukan hanya penjalaran, jadi tapi ada nyeri rasa dada, ya? nyeri dada. Dan nyeri dada ini biasanya memang dia nyeri dada yang rasanya lebih dalam dan nggak bisa ditunjuk ya. Seperti Rasanya terhimpit, diremas seperti ya. terhimpit. Iya. Nah kemudian kalau dan itu lokasi mayoritas sebelah kiri. Iya. Tapi sering pada pasien-pasien dengan penjepitan saraf leher di daerah kiri itu terjadi penjalaran juga dengan Ke lokasi sebelah yang- kiri juga Iya. atau kanan juga bisa? Ke kiri juga. Kiri juga? Iya. Oh, Dengan gejala menjalar ya, Dok ya? menjalar dengan gejala yang relatif mirip. Tapi bedanya di sini tidak ada rasa nyeri dada yang seperti tertekan. Dan biasanya karena ototnya terjadi gangguan juga, ini terjadi perubahan rasa nyeri ketika dirubah posisi. Misalnya pas ini berubah kok lebih enak begini ya daripada begini. Nah itu. Oh, itu kemungkinan adanya yang tertekan Iya, sarafnya di leher. betul. Kalau misalnya jantung enggak, dia biasanya lebih tertekan dan kemudian ada nyeri dada ya? Nyeri dada dan nafasnya juga berubah ya. Oke, nah ini, Dok, yang perlu juga digarisbawahi supaya masyarakat lebih aware nih, Dok. Batasan antara kesemutan ini adalah suatu tanda dari penyakit yang serius atau ini kesemutan itu adalah hal yang mungkin kita perubahan posisi lebih enak atau misalnya kita minum karena dehidrasi lebih enak itu Mungkin dari bisa segi jelasin lagi, Dok. intensitasnya apakah ada perbedaan nih Iya, kalau yang karena frekuensinya penyakit juga. lebih sering Iya, betul. atau nggak bisa hilang dengan kita ganti posisi atau gimana? Ya, jadi kembali lagi tadi saya menghafalnya dengan LOFPI ya, LOFPI ya, lokasi. LOFPI. Ya, lokasinya kalau untuk yang tidak bahaya biasanya hanya di ujung kaki ya, ujung tangan dan itu juga ada pencetus ya, ada pencetusnya. Dengan posisi tadi. Pencetusnya tadi ya. seperti tadi ya, kita berduduk sila terlalu lama, Terhimpit, dan betul. sebagainya itu merupakan pencetus. Pencetus. Oke. Kemudian O-nya adalah onset. Onset. Ya. Kapan mulainya? Waktu kapan? Dan misalnya ini dimulai sejak 1 bulan lalu sampai sekarang terus
terus-terusan, kan nggak masuk akal, berarti ada sesuatu yang terjadi. Betul. Ya, frekuensi, seberapa sering. Kalau memang kita lagi nggak duduk, lagi nggak menghimpit, lagi nggak sila, lagi nggak di bantangan, tapi ternyata semutan, terus frekuensi makin sering, ini kemungkinan salah satu gangguan penyakit yang serius. Maksudnya dalam satu hari itu terus-terusan, Dok? Terus-terusan, atau hilang timbul, ya. Oh, tanpa adanya pencetus? Tanpa ada pencetus. Oh, oke. Tuh, setelah frekuensi yaitu P, ya, pencetusnya ini. Ya. Kalau nggak ada pencetus apa-apa tiba-tiba kesemutan, ya, nah ini kan berarti kan ada sesuatu yang terjadi. Dan intensitas terakhir, intensitas ini artinya semakin lama bisa semakin berat. Kalau yang ada penyakitnya dok ya? Iya, contohnya pada diabetes. Dengan peningkatan kadar gula dan kadar gulanya relatif tidak terkontrol, maka gejala kesemutan ini akan semakin bertambah. Oke. Baik. Iya. Nah, Dr. Arlin dan penonton semua ingin tahu kan nih bagaimana cara untuk mengatasi kesemutan. Dan tentunya kita pengen tahu nih mitos apa saja yang berkembang di masyarakat tentang kesemutan. Sesaat lagi tetap di acara Ayo Hidup Sehat.